Saat ini, kebutuhan nasional bawang putih diperkirakan sebanyak 500.000 ton per tahun dan hanya mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri sebesar 20.000 ton atau hanya sekitar 4%. Ini berarti bahwa kebutuhan bawang putih di Indonesia masih sangat bergantung pada impor sekitar 96%. Besarnya volume impor ini telah mendorong pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada bawang putih pada tahun 2021. Wilayah yang potensial untuk ditanami bawang putih tersebar di banyak dataran tinggi di Nusantara, termasuk di dataran tinggi Sembalun yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketinggian 900 hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penghasil bawang putih terbesar di Indonesia dan memiliki kontribusi 45% terhadap luas panen nasional. Kementerian Pertanian bertekad untuk kembali swasembada bawang putih melalui berbagai terobosan, salah satunya melalui kegiatan dukungan perbenihan benih sebar bawang putih di Sembalun, Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian melalui UPT-nya yaitu BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat. Nah, dari sini saya punya keyakinan dengan menerapkan inovasi yang telah kita rakit itu bisa. Tinggal bagaimana nanti untuk memenuhi kebutuhan pasar, katalah ini mungkin sudah di atas normal dari yang dihasilkan petani di sekitar. Tapi kita barangkali komitmen ke depannya harus bisa membuat lebih besar lagi Sanggar Sembalun ini. Jadi kita harus berinovasi kembali. Pada tahun 1990-an, Kecamatan Sembalun yang dikenal sebagai daerah penghasil berbagai jenis sayuran ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sentra produksi bawang putih terbesar di Indonesia. Lahan dibersihkan dari sampah, gulma, dan tanaman lain yang merupakan inang organisme pengganggu tumbuhan atau OPT bawang putih. Bila terlalu banyak gulma, dapat dilakukan penyemprotan herbisida untuk mempercepat gulma mengering sehingga lebih mudah untuk dibersihkan dan dibajak. Hasil pembersihan sampah dikumpulkan, gulma dan tanaman lain dibuang di luar lahan produksi. Pembalikan tanah dilakukan dengan pembajakan atau pencangkulan sedalam minimal 20 hingga 30 cm. Lahan dibiarkan terbuka selama seminggu supaya hama dan telurnya yang ada pada tanah atau inokulum patogen terpapar sinar matahari sehingga populasinya berkurang. Pembuatan bedengan dan pemberian pupuk dasar. Pembuatan bedengan dilakukan dengan lebar 100 cm, jarak antara bedengan 30 cm, tinggi bedengan 30 cm, dengan jarak bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada budidaya off-season di musim hujan, tinggi bedengan diusahakan minimal 40 cm supaya mampu menampung dan mengalirkan air hujan yang berlebihan. Pada lahan-lahan yang miskin bahan organik, diberikan bahan organik seperti pupuk kandang yang sudah terdekomposisi dengan dosis 10 hingga 15 ton per hektar. Bedengan yang telah dibuat ditutup dengan mulsa plastik hitam perak dan dibuatkan lubang tanam. Saat ini sudah ada mesin pelubang mulsa, sehingga sebelum digunakan, mulsa dilubangi terlebih dahulu sesuai jarak tanam sebelum pemasangan mulsa pada bedengan. Penyiapan benih. Untuk varietas lokal Sanggar Sembalun, warna umbi agak putih keunguan. Umur simpan umbi 5-8 bulan, bila siungnya dibelah maka sudah terlihat ada titik tumbuhnya. Sebaiknya, sebelum tanam dilakukan pemisahan umbi berukuran besar dan berukuran kecil dan ditanam pada bedengan yang terpisah sehingga pertumbuhan tanaman dalam satu bedengan seragam dan tidak saling menaungi. Penanaman.
Benih yang telah siap ditanam dibawa ke lahan lokasi penanaman. Pada bedengan dibuatkan lubang tanam dengan kedalaman 3-5 cm. Pada budidaya di luar musim, diusahakan lubang tanamnya lebih dalam sekitar 5-7 cm karena adanya air hujan yang terus-menerus, maka tanah yang berada di permukaan lubang tanam akan terdorong oleh air, sehingga kalau lubang tanamnya dangkal, akan dapat merubah posisi benih pada lubang tanam. Apalagi lahan yang dipakai adalah lahan miring, maka air hujan akan cepat membuat tanah permukaan bedengan terbawa air. Benih diletakkan pada lubang tanam dengan jarak 10 x 15 cm atau untuk perbenihan dapat dibuat lubang tanam dengan jarak lebih rapat yaitu 10 x 10 cm. Setelah tanam, bedengan disiram dengan air hingga cukup basah. Akan tetapi untuk budidaya off-season di musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman karena sudah ada air hujan yang mengairi tanaman. Penyulaman dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam bila ada umbi yang tidak tumbuh. Pemupukan. Aplikasi pemupukan pada budidaya bawang putih sangat bervariasi baik jenis pupuk yang digunakan maupun dosisnya. Hal ini sangat tergantung pada daerah dan jenis tanahnya. Pengairan. Air dibutuhkan oleh tanaman bawang putih mulai dari penanaman sampai dengan menjelang panen. Apabila kekurangan air, maka tanaman akan tumbuh lebih lambat dan kerdil. Apabila kekurangan air pada saat pengisian umbi, dapat mengurangi ukuran umbi. Pada budidaya off-season, tidak perlu dilakukan penyiraman karena ada air hujan yang terus-menerus, bahkan tanaman sampai kelebihan air. Pemeliharaan tanaman. Gulma sekitar tanaman disiangi sejak pertumbuhan hingga menjelang pembentukan umbi. Pada awal pertumbuhan dapat dilakukan penyemprotan herbisida pasca tumbuh untuk membunuh gulma-gulma yang baru tumbuh. Untuk menjaga agar proses pengisian umbi tidak terganggu, hentikan pencabutan gulma ketika tanaman sudah mulai melakukan pembentukan umbi. Performa pertumbuhan tanaman di lapangan diperiksa oleh tim BPSBP sebagai bagian dari proses sertifikasi benih untuk memastikan bahwa tanaman yang ditanam homogen dan tidak tercampur dengan varietas lain atau rogging. Pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pencegahan serangan hama tanaman dilakukan dengan menanam 3-5 baris tanaman jagung di pinggir lahan sebagai tanaman pembatas atau border. Border jagung ditanam kurang lebih sebulan sebelum penanaman bawang putih. Penanaman jagung di pinggir-pinggir lahan juga dimaksudkan sebagai tanaman perangkap hama. Penyemprotan fungisida sistemik dilakukan sekali dalam seminggu selama 3 pekan pertama sebagai pertahanan tanaman dari serangan patogen pada fase vegetatif awal. Pada pekan keempat dan seterusnya dilakukan penyemprotan dengan fungisida kontak tergantung patogen yang menyerang. Panen dan pasca panen. Panen bawang putih dilakukan umur 95-120 hari setelah tanam, tergantung varietasnya. Bawang putih yang telah dipanen terlebih dahulu dijemur di lahan selama 4 minggu, kemudian disimpan di dalam gudang untuk persediaan benih pada musim tanam berikutnya. Pada saat penyimpanan di gudang, juga dilakukan pemeriksaan oleh tim BPSBP sebagai tahap akhir dari proses sertifikasi benih. Dengan terlaksananya kegiatan ini, BPTP Balitbangtan NTB sebagai UPT di bawah Badan Litbang Pertanian turut mendukung kegiatan pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional.